Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja serta puji syukur kita marilah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa dicurah limpahkan kepada baginda juga Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa yang saya hormati Ibu Umi Halawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Dakwah. Dan sebelumnya saya izin ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilma Siti Hafiza dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 3C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yang dimana ujiannya berupa membuat video dengan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Etika Dakwah. Berikut langsung saja jawaban saya mengenai soal-soal yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yakni jelaskan etika dakwah menurut bahasa, istilah, dan juga ruang lingkupnya. Baik, izin menjawab. Etika dakwah berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah ethos. Bahasa Yunani yakni ethos, yang artinya dalam bentuk mempunyai banyak sekali arti. Mungkin salah satunya artinya adalah akhlak, lalu watak, lalu juga perasaan, dan bahkan adalah sikap cara berpikir seseorang dalam bentuk jamaknya. Dan juga kata etha yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Lalu pengertian dakwah yakni adalah proses transformasi pesan Islam kepada orang lain, yang mana orang lain ini kita ajak atau kita mengajak mereka menginformasikan atau bahkan memotivasi agar si orang lain ini, atau bisa disebut mad'u ya, itu senantiasa mengikuti sesuai dengan petunjuk yang telah disyariatkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Lalu pengertian etika dakwahnya adalah, bisa dapat kita simpulkan, etika dan juga dakwahnya adalah kode atau aturan, etika aturan yang tidak main-main, jadi tetap secara formal dan ada dalam petunjuk dari Al-Quran dan juga hadis yang berkenaan dengan nilai etis dalam dakwah. Kata dakwahnya dulu, dakwah terlebih dahulu. Dakwah adalah berasal dari kata kerja dama, yaitu dakwah yang artinya mengajak atau menyeru atau memanggil. Secara bahasa atau etimologi berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Secara istilahnya mengajak, menyeru, mengajak atau menyeru kepada kebaikan dalam bentuk petunjuk yang telah diberikan, yakni petunjuk dari Al-Quran dan juga hadisnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin memahami atau pula kebiasaan yang tidak baik supaya menjadi baik, dan yang kebiasaan yang buruk itu dihilangkan, seperti itu. Lalu ruang lingkup dalam dakwah yakni adalah
kerangka analisis yang pertama, kerangka analisis objek pandangan Islam, yang dimana tergantung pada objek nilai atau terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain. Terus yang kedua, tergantung pada subjek penilaian yang bersifat subjektif. Lalu yang kedua ada kerangka analisis menilai, yang mana dinilai apa yang dijadikan standar untuk penulisan akhir aktivitas ini, dan bagaimana cara menilainya itu ada di kerangka analisis menilai. Lalu yang ketiga ada kerangka analisis perbuatan perbuatan dakwah yang menyangkut pada aspek zahir dan juga batinnya. Jadi secara dalam dan secara luarnya tetap baik dan menjadi lebih baik gitu. Mungkin ini jawaban soal pertama, yakni yang pertanyaannya yaitu etika dakwah secara bahasa dan istilah dan juga ruang lingkup etika dakwah. Lalu lanjut soal kedua, yaitu adalah pertanyaannya 4 landasan etika dakwah dan juga sertakan ayatnya. Langsung saja, dalam landasan ini ada 4 landasan, yakni yang pertama landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga ada landasan historis, dan yang terakhir ada landasan sosiologis. Untuk landasan tersebut memiliki penjelasan tersendiri, yang mana dan pertama tadi saya ucapkan adalah teologis, yaitu di mana terdapat dalam Quran surah saya lupa, pokoknya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti. Jadi teologis ini adalah baik, saya lanjut ke soal pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya adalah sebutkan dan juga jelaskan 4 landasan etika dakwah beserta ada ayat Al-Quran dalam landasan tersebut. Baik, izin menjawab. Landasan etika dakwah yakni ada 4, yang mana yang pertama ada landasan teologis. Landasan teologis ini adalah landasan yang dimana ciptaan Allah yang baik, ciptaan Allah yang dicintai, ciptaan Allah yang beriman, yakni dilihat dari segi akhlaknya. Jadi yang mana kita ketahui sebagai umat muslim, Allah tidak pernah memandang seseorang baik jeleknya mukanya atau fisiknya, tetapi ketika dia baik akhlaknya, dia beriman, dia menaati perintah yang Allah perintahkan, maka jelas Allah akan memandangnya baik, akan memandangnya berbeda dengan yang lain, seperti itu. Yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka 'ala khuluqin 'adzim. Ya, artinya dan sesungguhnya kamu berasal dari yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki budi pekerti yang baik, tahu mana yang baik dan mana yang benar, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut, yakni cara membedakan orang-orang tersebut dengan caranya melakukan perintah yang Allah berikan, seperti
Itulah landasan teologisnya. Lalu landasan yang kedua ada landasan filosofis, yakni adalah perbuatan atau moral yang mana manusia berbeda dari yang lain. Manusia berbeda dengan hewan, tumbuhan, apalagi gitu ya tumbuhan. Yang mana manusia ini oleh Allah diberikan akal sehat yang baik, memiliki pemikiran yang terus berputar, terus berjalan, sehingga manusia mengerti akan hal-hal yang mana yang harusnya dia lakukan dan mana harusnya yang tidak dia lakukan. Nah, dari sinilah manusia makhluk yang memiliki perbuatan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nilai tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik dalam segi perkataannya, perbuatannya, atau bahkan apa yang mereka lakukan sebagai manusia, maka mereka akan mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Lalu yang ketiga ada landasan historis. Yang mana landasan historis ini etika dalam segi formalnya sudah merupakan secara formalnya ini sudah diperkenalkan ya sejak tahun 2003 secara historisnya di Fakultas Dakwah tersebut ya. Lalu yang terakhir landasan sosiologis. Yang mana landasan sosiologis ini kita sebagai manusia membutuhkan manusia lainnya. Saya tidak bisa hidup menyendiri atau saya tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan kerjasama antar saya dan mereka atau bahkan mereka dengan saya. Kita juga membutuhkan orang lain, begitupun sebaliknya orang lain membutuhkan kita. Yang mana dari sosiologisnya ini manusia memiliki manusia berbudaya, yang mana kita ketahui budaya antara saya dan orang lain dengan saya ini berbeda. Jadi manusia ini secara landasan sosiologisnya membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan 4 landasan etika dakwah, dan terdapat Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Jawaban nomor 2. Baik, dilanjut kepada soal nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Baik, izin menjawab. Pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai etika. Nilai-nilai etika ini adalah mungkin hal yang paling utama dalam etika dakwah. Sekumpulan nilai yang aktif atau aksi yang aksi dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan menjadi kesepakatan para ulama. Teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, yang mana ada Al-Quran dan juga hadis. Sirah Nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan dan juga positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ini. Mungkin konsep dari teoretik nilai etis dakwah menurut Al-Quran dan hadis, berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah atau pengajaran yang baik dan pendekatan yang terpuji. Dalam hal ini etika dakwah memiliki pendekatan-pendekatan yang harus
dilakukan secara menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nah, teorinya juga ada yang 3, dakwah bil hikmah, dakwah bil muizah, dan dakwah bil mujadalah. Pendekatan ini memberikan sesuatu yang baik terhadap kita dan juga terhadap para dai yang ingin menyampaikan dakwahnya tersebut agar bisa senantiasa diterima dengan baik secara pendekatan-pendekatan yang mungkin dengan teorinya yakni ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Mungkin itu jawaban nomor 3. Dilanjut jawaban nomor 4. Dilanjut oleh pertanyaan yang keempat, yakni adalah jelaskan tentang apa? Dilanjut pada pertanyaan nomor keempat, yakni pertanyaannya adalah jelaskan norma dan jenis-jenis norma dan urf dan jenis-jenis urf. Baik, izin menjawab. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana tingkah laku manusia, tingkah laku seseorang dalam kehidupan di masyarakat atau dalam kehidupan yang bermasyarakat. Lalu ada jenis yang ada norma, yang kedua norma, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir norma kesopanan. Dalam menjelaskan satu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan agama. Norma yang mengikuti agamanya, mengikuti ajaran agama, bukan agamanya. Nah, ini adalah norma yang kita ketahui bahwasannya kita hidup di suatu lingkungan yang agama, pasti mempunyai agamanya, bersifat mutlak dan umat agama tersebut untuk taat kepada yang berlaku. Dan norma agama juga menjadi pegangan kita, pegangan hidup bagi kita yang mempunyai agama gitu. Contohnya misalnya kita untuk mengetahui Islam rukun iman. Jadi ini bisa juga menjadi bagaimana sih pelaksanaan Islam, pelaksanaan rukun Islam, pelaksanaan rukun iman. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah norma, yang dimana norma ini berdasarkan di hukum suatu negara yang memiliki hukum tersebut ataupun secara internasional atau nasionalnya ya. Dalam norma hukum ini memiliki peran penting untuk kita sebagai hidup yang bernegara juga agar terciptanya ketertiban, kedamaian, keadilan juga, dan keamanan di suatu negara. Dan contohnya misalkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti tindakan kriminal, mencuri misalkan, terus juga menipu orang lain, terus juga melakukan hal-hal seperti pembunuhan seperti itu, agar setiap warga atau setiap negara wajib membayar pajak, memberikan sanksi gitu. Contohnya seperti itu. Lalu
yang ketiga ada norma kesusilaan, yang dimana kesusilaan ini adalah norma yang berdasarkan dari hati nurani, menghasilkan akhlak yang baik bagi seseorang, yang kemudian kesusilaan ini adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani, yang mana kita bisa melihat bahwa orang ini baik atau tidak baik, seperti itu. Lalu fungsi kesusilaan norma ini adalah pegangan hidup dalam melaksanakan nilai dan juga moral dalam rangka menghargai dan juga memberikan sesuatu hal yang mengisyaratkan bahwa orang tersebut ini baik atau tidak, dan menjadikan martabat bagi orang lain pula. Contohnya kita tidak memperkosa gitu kan, atau melakukan pelecehan seksual yang dilakukan kepada orang lain, lalu tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah dan terikat dalam sebuah pernikahan. Itu adalah yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang terakhir adalah norma kesopanan. Ini adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan atau mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana sih seseorang harus bertingkah laku, bagaimana sih seseorang harus bersikap kepada orang lain gitu, dalam tindakan-tindakan yang ada di masyarakat. Misalnya mengenai cara kita berpakaian, cara kita bersikap, pergaulan, hingga kita berbicara kepada lawan jenis atau bahkan sejenis dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau bahkan lawan jenisnya, itu bagaimana caranya gitu kan, dengan berbagai generasi-generasi yang mungkin sekarang ada generasi Z berbicara dengan generasi milenial, atau generasi berbicara dengan Gen Z berbicara dengan Gen Alpha kan. Lalu masing-masing kelompok ini memiliki standar kesopanannya tersendiri, karena yang dapat kita ketahui bahwa seseorang misalkan berbudaya itu kan berbeda-beda. Misalkan orang Jawa itu ketika ditanya misalkan mau kemana, dia menjawab mau ke depan. Nah, itu adalah tidak sopan menurut. Tetapi beda lagi ketika budaya Sunda. Ketika ditanya mau kemana, dijawab ke depan, itu sangat sopan karena tidak menunjukkan bahwa dirinya ingin pergi kemana gitu. Jadi sesuatu hal yang tawadu mungkin budaya Sunda. Tetapi menurut budaya Jawa itu menjadi hal yang tidak sopan. Ditanya mau kemana, tapi jawabnya malah mau ke depan. Padahal tinggal bilang saja ke depan mau kemana, mau ke Alfa, misalkan mau beli nasi. Itu di wilayah Jawa itu lebih sopan dibandingkan menjawab mau ke depan gitu. Jadi standar kesopanannya itu memiliki kesopanan berbeda-beda atau kesopanannya sendiri. Misalnya dalam kesopanan ini yang berlaku di masyarakat adalah meminta maaf ketika kita berbuat salah lain, ketika kita membuat kesal kepada orang lain, lalu juga terima kasih kepada orang lain yang menolong kita, memberikan bantuannya kepada kita, dan tidak meludah sembarangan. Akhir itu contohnya tidak meludah sembarangan orang lain atau di depan orang lain, seperti itu. Lalu dilanjut dengan urf, yang mana urf ini adalah mempunyai definisi yang artinya dari kata arofa katanya, yang berarti dikenal atau diketahui. Uruf menurut bahasa ya ini adalah kebiasaan yang baik. Uruf menurut fuqaha adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan gitu. Urf adalah perkataan atau perbuatan yang baik
telah populer gitu dalam dikerjakan oleh banyak orang di masyarakat. Dasar uruf ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita menggunakan uruf. Kata uruf ini dimaknai dengan baik, nilai yang baik oleh masyarakat. Lalu para ulama sepakat bahwa uruf bisa dijadikan sebagai dalil untuk hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni tidak bertentangan dengan syariah, tidak berlaku ibadah yang mahdoh. Lalu uruf ini ada dari segi objeknya, segi cakupannya, dan juga segi keabsahannya. Dari segi objeknya dua, uruf lafzi, uruf amali, dan uruf amali. Yang objek dari ke-nya, yaitu ada dua juga, uruf am, khos apa? Iya, am dan khos. Dan yang ketiga ada uruf menurut bahannya, yakni adalah uruf sahih dan uruf fasid. Uruf yang tadi saya sudah sebutkan, yang pertama ada dari segi objeknya, yakni ada dua, uruf lafzi dan uruf amali. Uruf lafzi, kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Kedua, uruf amali yang mana berkaitan kepadanya, yaitu adalah dengan perbuatan yang biasa atau. Lalu yang kedua ada uruf dari segi cakupannya, yang terbagi menjadi dua juga, uruf am dan uruf khas. Uruf am adalah masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat, dan uruf khas adalah uruf yang berlaku secara khusus ada di tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, sehingga berlaku di semua tempat. Lalu ada segi keabsahannya, yakni ada dua juga, uruf sahih dan uruf fasid. Ini adalah yang dan menjadi kebiasaan masyarakat dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Dan fasid adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat yang cara menghalalkannya dengan cara menghalalkan yang diharamkan, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan jawaban dari pertanyaan soal nomor keempat. Lanjut soal nomor 5, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana akhlak seorang dai. Mungkin di sini saya akan memberikan 5 akhlak seorang dai yang harus dipenuhi seorang dai tersebut. Yang pertama, akhlak dai adalah akhlak dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, diterapkan dalam tingkah laku seorang dai dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah perkataannya sama atau sesuai dengan perkataannya sesuai dengan tingkah lakunya atau tindakannya. Jadi harus ketika dia berbicara, maka ia juga harus bisa untuk menyamakan perkataannya tersebut tindakan yang dia lakukan, seperti itu. Misalkan dia mengatakan
seorang bahwa ketika dakwahnya seseorang ini bahwa kita sebagai manusia harus berpegang orang tua misalkan. Dalam aslinya si pendakwah atau dai tersebut tidak ada orang tuanya, maka itu tidak baik dan bukan menjadi menjadi seorang dai seperti itu. Jadi akhlak dai harus perkataan dan juga tindakan harus sesuai. Lalu ada bersikap lemah lembut, tidak kasar, pemaaf, lalu juga tekad kuat dan juga tawakal. Contohnya bersikap lemah lembut artinya tidak marah, tidak kesal dengan hal-hal yang misalkan terjadi tidak terduga di dalam panggung, atau seorang dai ini harus bisa mengendalikan kesabarannya karena itu sangat perlu sekali dalam kita memberikan dai atau seorang dai kepada dai-nya. Lalu yang ketiga ada rendah hati, yang dimana seorang dai harus bersikap rendah hati, tidak boleh memiliki sifat sombong yang mungkin contohnya seperti mengagung-agungkan dirinya dengan secara sengaja, atau bahkan ingin terlihat lebih baik dari orang lain, ingin terlihat lebih wow di hadapan orang lain seperti itu. Maka seorang dai harus memiliki hati yang rendah hati tersebut. Lalu yang keempat, berpenampilan baik. Nah, berpenampilan ini sangat perlu, maupun dari segi fisik dan juga dari segi kepribadiannya. Dari segi fisiknya mungkin dari cara berpakaiannya seorang dai tersebut, lalu juga cara bagaimana fisik seorang dai harus bukan sempurna, tetapi melainkan dia tidak cacat, atau mungkin seorang dai baiknya ya, atau mungkin memiliki pandangan yang baik, cara berbicara baik seperti itu. Jadi ada pula kepribadiannya, yakni adalah kerendahan hatinya, yang mana secara zahir batinnya baik gitu. Lalu yang terakhir adalah penampilan dan kepribadian dirinya. Ini menjadi salah satu akhlak bagi seorang dai untuk berpenampilan dan daya tarik yang baik terhadap mad'unya, sehingga kepribadian dirinya menjadi kepribadian yang bisa dilakukan oleh mad'unya atau diikuti oleh mad'unya seperti itu, menjadi contoh dan motivasi untuk mad'unya. Mungkin hanya sekian jawaban soal jawaban-jawaban ujian semester mata kuliah ketika dakwah Ilmu Siti Hafiz. Mohon maaf bila ada kesalahan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Umi Halwati yang telah memberikan saya ilmu-ilmunya, cara-cara teori-teori ketika dakwah ini. Semoga dengan saya menjawab pertanyaan tersebut bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.